kabeh majalah kang mbiyantu marang perjuangan nasional gedhe gunane. Tatungake muga-muga panyebar semangat lestari mbiyantu perjuangan kita iki. Ini ungkapan doa yang ditulis sendiri oleh Presiden Soekarno pada peringatan ulang tahun ke-20 majalah Panyebar Semangat pada September 1953. Majalah Panyebar Semangat sudah 87 tahun, lebih tua dari usia kemerdekaan Republik Indonesia, dan tetap cetak sampai sekarang. Majalah mingguan berbahasa Jawa ini didirikan Dr. Sutomo, tokoh pergerakan Budi Utomo, pertama kali terbit 2 September tahun 1933. Dr. Sutomo berpesan, apapun perkembangan dunia yang terjadi, majalah Panyebar Semangat tidak boleh berubah, tetap dengan format awal, pakai bahasa Jawa. Panyebar Semangat sampai sekarang bertahan dengan bahasa Jawa. Tidak pernah berubah sejak 87 tahun yang lalu sampai sekarang. Medium pengantarnya adalah bahasa Jawa baku, karena memang oleh pendirinya yaitu Dr. Sutomo, sejak dulu memang Panyebar Semangat ini diperintahkan untuk berbahasa Jawa. Jadi apapun yang terjadi, meskipun zaman berubah, tidak boleh berubah dari format awal, yakni bahasa Jawa. Meskipun sekarang bahasa mengalami perkembangan, kami tetap konsisten dengan bahasa Jawa, dengan tentu saja adalah dimodifikasi-modifikasi yang menyesuaikan dengan zaman. Misalnya bahasa-bahasa Jawa yang sudah jarang dipakai dan masyarakat tidak lazim dengan bahasa Jawa tersebut atau kurang begitu ramah dengan bahasa Jawa, itu kami tinggalkan, kami ganti dengan bahasa Jawa yang kekinian. Tetapi secara umum kami tidak mengubah bahasa Jawa atau tidak merusak struktur bahasa Jawa baku itu menjadi bahasa Jawa yang kemudian menjadi bahasa Jawa dialek. Kami tetap memelihara format bahasa Jawa baku seperti yang digariskan oleh pendiri Panyebar Semangat, yakni Dr. Sutomo. Memang bahasa Jawa sendiri banyak ragamnya. Ada bahasa Jawa Banyumasan, ada bahasa Jawa Suroboyoan, kemudian bahasa Jawa Using, tetapi kami mengambil jalan tengah, yakni bahasa Jawa Kromo Andam atau Ngoko Alus, yang itu diambil dari bahasa Jawa Keraton Jogja maupun Keraton Solo. Jadi Ngoko Alus ini kita ambil dari bahasa percakapan keraton. Meski berbahasa Jawa, pelanggan Panyebar Semangat dan distribusinya juga sampai ke Lampung dan Papua. Distribusi Panyebar Semangat sampai sekarang terutama basisnya adalah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian Jawa Timur bagian selatan. Tetapi kami juga mempunyai pelanggan di luar Pulau Jawa, di Sumatera, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Di Sumatera, basis pelanggan Panyebar Semangat di Lampung, karena di sana banyak sekali Puja Kesuma atau putra Jawa kelahiran Sumatera. Di Jabodetabek, pelanggan Panyebar Semangat juga lumayan, dan mereka umumnya adalah para pelanggan yang sangat loyal, yang sudah bertahun-tahun berlangganan dan sampai sekarang tidak pernah terputus. Sistem distribusi kami adalah melalui pos dan jasa pengiriman
kalau pelanggan tersebut domisilinya di dekat agen, kami titipkan ke agen terdekat, tetapi kalau jauh dari agen, kami layani langsung dari Surabaya, dikirim ke rumah pelanggan tersebut. Dr. Sutomo menjabat sebagai direktur dan sampai akhir tetap mengasuh penyebar semangat. Sementara penggerak utamanya seorang redaktur bernama Imam Supardi. Imam Supardi ini berhasil membuat majalah Penyebar Semangat sebagai media beroplah tertinggi pada tahun 1942. Waktu pendudukan Jepang di Indonesia, majalah Penyebar Semangat sempat kena bredel karena adanya larangan menerbitkan surat kabar. Setelah situasi memungkinkan, tahun 1949, Imam Supardi kembali menghidupkan Penyebar Semangat bersama Muhammad Ali. Menjawab tantangan zaman, majalah Penyebar Semangat berinovasi dengan menyediakan website dan Emacs di Play Store. Banyaknya media online yang tumbuh sekarang ini tentu saja menjadi tantangan berat bagi Penyebar Semangat yang masih bertahan dengan format cetak. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, Penyebar Semangat berbenah menyambut tantangan zaman ini dengan membuat platform berupa e-magazine atau e-mag. Selain itu, kami juga mempunyai website Penyebar Semangat Go It yang semuanya bisa diunduh di internet. Khusus untuk e-magazine sendiri bisa di-download melalui aplikasi di Play Store. Di e-mag ini pelanggan bisa menikmati konten dari Penyebar Semangat lebih cepat jika media semangat versi cetak beredar pada Sabtu Minggu mulai sampai di tangan membaca. Yang edisi e-mag ini Kamis itu sudah bisa di-download di telepon genggam, dan harga langganannya pun lebih murah. Kalau versi cetak itu 1 bulan di luar dalam Pulau Jawa 64.000, kemudian di luar Pulau Jawa itu 65.000. Kalau e-magazine ini 1 bulan cuma 25.000. Usia 87 tahun, bukti Penyebar Semangat bisa menjaga ruh kebudayaan Jawa. Apalagi banyak media cetak Indonesia yang bangkrut dan tinggal separuh nafas di tengah tsunami media online.